Kalau kita ditanya apakah kita ingin berbahagia, maka jawabannya adalah tentu saya ingin berbahagia. Di sisi lain, kalau kita ditanya apakah kita ingin menderita, tentu jawaban kita sebagai makhluk duniawi adalah tidak. Kita tidak ingin menderita. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, kalau kita meninjau lebih dalam, kebahagiaan dan penderitaan itu adalah satu paket kehidupan. Kebahagiaan sesungguhnya adalah penderitaan dalam level yang lebih halus. Penderitaan sesungguhnya adalah kebahagiaan di level yang kasar. Ibarat sekeping uang, sisi yang satu adalah kebahagiaan dan sisi yang lain adalah penderitaan. Kalau kita menginginkan kebahagiaan, maka secara otomatis penderitaan akan mengikuti. Itulah kenapa setelah kebahagiaan muncul, penderitaan akan menggantikan. Setelah penderitaan lenyap, kebahagiaan akan muncul. Sebagai seorang meditator, kalau kita bisa melihat kebahagiaan hanya sebagai kebahagiaan, penderitaan hanya sebagai penderitaan, maka kapanpun dan dimanapun kita berada, kita akan senantiasa memiliki batin yang seimbang, memiliki batin yang senantiasa damai, karena kita tidak terpengaruh dengan energi kebahagiaan, juga tidak terpengaruh dengan energi penderitaan. Kebahagiaan dan penderitaan itu adalah objek. Jadi kita harus memisahkan antara saya sebagai pengamat dengan objek sebagaimana atau sebagai yang diamati. Untuk bisa melakukan pengamatan terhadap apapun yang terjadi, kita harus tidak terlibat, kita harus tidak melekat. Ibarat penjaga pintu gerbang. Seorang penjaga pintu gerbang yang bijak hendaknya melihat segala sesuatu yang masuk ke dalam kerajaan, segala sesuatu yang masuk keluar kerajaan itu dengan tanpa dilekati. Hanya tahu orang-orang yang masuk, hanya tahu orang-orang yang keluar. Kita tidak melekati orang-orang yang keluar dengan mengejar, dengan mengikutinya. Kita tidak melekati orang-orang yang masuk dengan mengejar dan mengikutinya. Tugas kita hanya tahu ada yang masuk, ada yang keluar. Kita tidak terlibat, kita tidak melekat. Kalau kita bisa menerapkan
cara pandang ini, kebijaksanaan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hati kita akan senantiasa damai. Karena apa? Ketika kebahagiaan datang, kita tahu ini adalah objek yang hanya happening, hanya datang, berlangsung, dan akan lenyap. Bukan aku, bukan milikku. Demikian juga ketika penderitaan datang, ketika objek-objek tidak menyenangkan datang, baik melalui penglihatan kita, pendengaran kita, sentuhan kita, atau bentuk-bentuk pikiran kita. Kita tahu bahwa itu hanyalah objek, bukan aku, bukan milikku. Mereka hanya happening sebagai wipaka, kama wipaka, yang hanya menjalankan tugasnya untuk terjadi, datang, berlangsung, dan lenyap. Kalau kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi hanya sebagai sesuatu yang just happening, hanya sesuatu yang datang, berlangsung, dan pergi, maka kita akan bisa mempertahankan kedamaian, ketenangan hati kita dari waktu ke waktu. Kuncinya adalah tidak mengidentifikasikan diri, tidak mengidentifikasikan diri dengan segala sesuatu yang terjadi. Tidak melabeli bahwa segala sesuatu itu harus begini, harus begitu, ini tidak sesuai, ini harusnya sesuai seperti ini. Kalau kita melihat, hanya melihat. Kalau kita mendengar, hanya mendengar. Kalau kita merasakan, hanya merasakan. Kalau kita sentuhan, hanya sentuhan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Bahia Sutta, maka kebijaksanaan kita akan berkembang dan penderitaan akan berangsur-angsur mengendap dan lenyap dari diri kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita dan membuat kita semakin bersemangat di dalam mempraktekkan meditasi sehingga bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari batin kita senantiasa terkendali. Sebagai penutup, sambutlah salam kasih dan dhamma, Sukhihotu, Namo Buddhaya.